Imam Mahdi sudah lahir. Di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana semua golongan dalam Islam sepakat bahwa Imam Mahdi yang keberadaannya sebagai juru selamat di akhir zaman merupakan Ahlul Bait dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam dan memiliki nama yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalangan Ahlus Sunnah mempercayai bahwa Imam Mahdi belum lahir, dan kelak dirinya sendiri pun awalnya tidak ketahui bahwa Imam Mahdi sampai Allah memberitahunya untuk memimpin umat. Adapun berkenaan tentang hadis yang mengatakan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, semuanya berujung pada perawi yang bernama Asim bin Abin Nujud. Asim dinilai sebagai perawi yang hafalannya buruk menurut Az-Zahabi dalam kitab Mizan al-I'tidal dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Tahdhib at-Tahdhib. Hal ini menambah pada kebingungan dan ketidakpastian di kalangan Ahlus Sunnah, sehingga sampai saat ini belum bisa dipastikan mengenai identitas Imam Mahdi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, menurut Syiah, Imam Mahdi sudah dilahirkan dan merupakan putra dari Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali wa Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut Syiah juga, beliau saat ini berada dalam keadaan digoibkan. Goib di sini bukan berarti bersembunyi atau takut, melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau dibuat tidak kasat mata dan umurnya dipanjangkan sebagaimana Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Ashabul Kahfi sebelumnya. Menariknya, keberadaan Imam Mahdi sebagai putra dari Imam Hasan al-Askari tercatat keberadaannya oleh para ulama dan ahli genealogi Ahlus Sunnah. Di antaranya, Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'laman Nubala, Allamah Siddiq Hasan Khan di kitab Ta'liqat Ar-Radiyat, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan, Dhamin bin Syakhdam dalam kitab Mukhtasar Tuhfatil Azhar, Ibnu Anbah dalam kitab Umdah At-Talib fi Nasabi Abi Talib, Ibnu Khaliqan dalam kitab Wafiyatul A'yan, Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail dalam kitab Sejarah Az-Zakiyah, Abdul Malik bin Husain bin Abdul Malik dalam Samtun Nujum, Ibnu Asir dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sembarangan menuduh keberadaan Imam Mahdi Syiah sebagai tokoh fiktif tidaklah bijak, karena berarti menyalahkan tokoh-tokoh dan ahli-ahli genealogi di Ahlus Sunnah sendiri. Masih menurut Syiah, Imam Mahdi adalah bagian dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sucikan suci-sucinya dalam Al-Ahzab 33. Sehingga beliau adalah seorang maksum yang keberadaannya harus tak ada sebagai konsekuensi dari sabda Rasulullah yang mutawatir bahwa beliau meninggalkan dua pusaka yang besar, yaitu Al-Quran dan Fitrah Ahlul Bait. Dan keduanya tidak akan terpisah hingga bertemu dengan beliau di Al-Haud. Dan karena sekarang Al-Quran hadir bersama kita,